Halo, selamat datang di channel YouTube Tommy Melando. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya untuk membuat template desain kemeja di Photoshop. Di tahap awal, kalian bisa mencari terlebih dahulu gambar kemeja di internet. Untuk kalian gambar ulang, gambar kemeja yang saya gunakan kali ini, kalian bisa download. Link download ada di description, sehingga kalian bisa menggunakan gambar yang sama seperti gambar yang saya gunakan. Alat yang digunakan adalah pen tool. Di sebelah kiri tampilan Photoshop kalian, ini ada toolbox. Pen tool itu di atas horizontal type tool. Nih, di atas yang T ini ya. Di atasnya ada pen tool. Klik kanan, pilih pen tool. Klik kiri satu kali. Kemudian pada bagian option bar di atas, kalian pastikan kalian menggunakan mode shape. Pada bagian fill, pastikan kalian pilih yang no fill. Yang ada kotak putih dan ada garis merah. Ini tandanya tanpa isi, no fill. Ditutup kembali. Kemudian pada bagian stroke, kalian pilih yang fill. Kemudian ukurannya kalian bisa atur 3 poin ataupun 4 ataupun 5. Nanti kalian coba sendiri. Kalau ukurannya terlalu besar, kalian bisa ganti menjadi ukuran yang sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian bentuk dari garisnya, pastikan kalian gunakan bentuk yang kalian inginkan. Saya gunakan garis yang normal, yang paling atas. Klik kiri satu kali, kemudian tutup. Untuk membuka gambar, kalian bisa akses melalui menu file, pilih open atau tekan Ctrl O pada keyboard. Kemudian cari gambar di mana gambar itu disimpan. Pilih gambarnya, kemudian tekan tombol open. Setelah gambar dibuka, pastikan palette layer di sebelah kanan dari tampilan Photoshop kalian muncul. Jika palette layernya tidak muncul, munculkan palette layer melalui menu window, pilih layer. Setelah palette layernya muncul, perhatikan di bagian bawah dari palette layernya ada icon create a new layer untuk menambahkan layer baru. Klik kiri satu kali untuk menambahkan layer baru. Beralih kembali ke pen tool, pastikan alatnya pen tool. Setelah kalian lakukan pengaturan, pastikan juga tombol caps lock-nya tidak aktif, karena kalau tombol caps lock-nya aktif, pointernya berubah menjadi tanda plus seperti ini. Nonaktifkan caps lock-nya sehingga pointernya muncul icon pena seperti ini ya. Dalam penggunaan pen tool ini, pastikan ada beberapa shortcut yang harus kalian kuasai. Shortcut yang pertama, Ctrl plus, tahan kontrolnya di keyboard kalian. Kemudian tekan tombol plus untuk zoom in. Sedangkan Ctrl min untuk zoom out. Pada saat kalian zoom in, kalian bisa menggeser tampilan dari gambar kerjanya dengan menahan tombol spasi. Hanya tahan tombol spasi, kemudian klik kiri untuk menggeser. Jadi Ctrl min zoom out, Ctrl plus zoom in. Saat zoom in, tahan spasi untuk menggeser. Saya mulai dari bagian kiri kemejanya ya. Saya mulai dari bagian ini. Klik kiri satu kali, lepas, klik lepas. Kemudian tahan tombol spasi, geser. Klik kiri lepas lagi. Kalau garisnya terlalu tebal, kalian bisa kurangi ukurannya langsung ke atas ya, ke option bar, kurangi di bagian atas. Jika sudah cukup garisnya, tutup kembali. Klik titik terakhir tadi, klik lepas, zoom in jika diperlukan, tahan spasi, geser kembali. Nah, ini kan melengkung ya. Kalian bisa klik di bagian sini, kemudian tambahkan satu titik di antaranya, klik lepas, tahan tombol kontrol, tarik. Saya kurangi kembali ukurannya, atau kita bisa langsung ketik di atas sini ya. Saya gunakan 1, enter. Kembali, tahan spasi, geser. Saya langsung ke sini ya. Klik lepas. Kalian bisa perhatikan di sini ada bagian yang tidak terjangkau ya di sini, area yang tidak terjangkau. Tambahkan titik di area tersebut di garisnya. Didekatkan saja ya pointernya ke garisnya. Nanti pointernya akan ada tanda plus. Klik lepas, setelah titik ditambahkan, tahan kontrol, tarik titiknya ke atas. Tahan tombol spasi, geser lagi. Telusuri seluruh bagian gambarnya sampai ke titik awal tadi ya. Klik lepas, di antara dua titiknya, tambahkan titik, tahan tombol kontrol, tarik titiknya. Geser lagi, klik lepas, di antara dua titik, tambahkan satu titik,
tahan kontrol, tarik. Klik lepas, tambahkan satu titik di antara kedua titik yang kita buat. Klik lepas, tahan tombol kontrol, tarik. Seperti itu sampai ke titik awal tadi. Saya percepat ya. Jika terjadi kesalahan, misalkan saya klik di sini ya sekali dan saya klik di sini sekali. Kalau kalian ingin membatalkan langkah sebelumnya, tahan tombol kontrol dan tombol ALT bersamaan, kemudian tekan tombol Z satu kali, maka dia akan mundur ke langkah sebelumnya. Tekan tombol Z satu kali lagi, mundur lagi ke langkah sebelumnya, dan tekan tombol Z satu kali lagi. Kemudian setelah kalian mundur ke langkah sebelumnya, untuk memulainya kembali, pastikan kalian klik terlebih dahulu titik terakhir. Klik kiri satu kali, kalian bisa lanjutkan prosesnya. Kembali ke titik semula, setelah ini titik terakhir ya, kemudian kembali ke titik semula, klik kiri, lepas. Sekarang kan titik-titiknya sudah hilang. Untuk mengkoreksi titik yang sudah dibuat, tahan tombol kontrol, kemudian kalian klik kiri satu kali pada garisnya, maka titik-titik yang sudah dibuat tadi akan muncul kembali. Kalian masih bisa mengkoreksi posisinya di mana. Selanjutnya, kalian bisa tekan tombol kontrol dan 0 untuk zoom out. Di sini kalian bisa coba hilangkan backgroundnya, dan kalian bisa lihat garisnya sudah muncul. Kalau garisnya dirasa terlalu kecil, kalian bisa mengkoreksi ukurannya langsung dengan cara memilih layer shape yang sudah dibuat tadi, tambahkan ukurannya. Tutup kembali pengaturannya. Selanjutnya, kalian bisa melengkapi garis-garis yang lain untuk membuat template kemejanya. Caranya sama. Langkah-langkahnya, tambahkan layer baru, gunakan pen tool kembali, lakukan pengaturan pen toolnya di bagian option bar. Saya tadi pakai ukuran 2,5. Kemudian zoom in dan digambar seperti tadi. Klik lepas, geser, klik. Layer baru kembali. Kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya untuk membuat garis putus-putus seperti efek benang jahit. Tambahkan layer baru, kemudian lakukan pengaturan. Kali ini bedanya pengaturannya. Kalau tadi pakai tipe garis yang paling atas, yang lurus, sekarang pakai tipe garis yang kedua, yang di bawahnya. Tutup pengaturannya, kita lihat hasilnya ya. Klik lepas, maka kalian bisa mendapatkan efek garis putus-putus. Ukurannya sama seperti garis sebelumnya, kalian bisa lakukan pengaturannya di sini sesuai dengan kebutuhan kalian. Semakin kecil ukurannya, semakin tipis garisnya. Layer baru lagi untuk membuat garis berikutnya, saya buat di sini. Kemudian tambahkan titiknya, tarik. Lakukan pengaturan. Layer baru lagi untuk membuat garis berikutnya. Sekarang kalau kita hilangkan backgroundnya, hilangkan di sini ya. Nah, sudah seperti ini bentuknya. Nanti tinggal di atas backgroundnya, kita tambahkan layer baru dan kita beri warna putih. Caranya, klik menu edit di atas layer baru tadi. Jadi layernya itu harus persis di atas backgroundnya. Ini saya buang dulu ya. Klik backgroundnya dulu, tambahkan layer baru. Jadi layer barunya itu ada di bawah sekali dari layer yang lain. Tambahkan warna putih, klik menu edit, pilih fill. Kemudian pastikan pada bagian use, pilih color. Kemudian pilih warna putih. Klik tombol OK, klik tombol OK. Nah, seperti itu teman-teman, kalian bisa lihat. Saya hilangkan background putihnya, munculkan kembali ke mejanya. Garis pakaiannya sudah saya ajarkan caranya, kemudian garis putus-putus seperti benang jahit sudah saya ajarkan. Selanjutnya tinggal kancing. Kita tambahkan layer baru di layer paling atas, klik layer paling atas. Kemudian tambahkan layer baru, bisa kasih nama juga kancing. Klik 2 kali aja ya. Klik 2 kali untuk mengubah namanya. Kemudian di zoom seperti biasa agar kalian bisa melihatnya dengan jelas. Untuk membuat lingkaran kancingnya, kalian bisa gunakan ellipse tool. Ellipse tool itu ada di bawah sini ya. Ini ada lingkaran, klik kanan, pilih ellipse tool. Lakukan pengaturan di atas sama seperti tadi.
pada bagian fill, no fill yang ada di sini, tutup kembali. Pada bagian stroke, kalian bisa gunakan fill berwarna hitam, tutup kembali. Ukurannya kalian juga bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan kalian. Saya pakai 1,5. Enter. Selanjutnya tinggal diklik kiri dari sudut kiri atas, klik kiri tahan, tarik ke kanan bawah, lepas kliknya. Tipe garisnya gunakan tipe garis yang normal, garis yang biasa. Ukuran kalian bisa kurangi sesuai dengan kebutuhan. Jika dirasa ukurannya terlalu besar, tambahkan layer baru. Detail kancingnya juga kalian bisa tambahkan kali ini dengan menggunakan ellipse tool juga. Namun kali ini pada bagian fill, pilih yang ada isi, warna hitam, stroke-nya no fill, tanpa warna. Sehingga kalau kalian buat lingkaran di atasnya yang kecil, nah dia terisi langsung. Tinggal diduplikat saja detail kancingnya ya, klik kanan, duplikat, oke. Gunakan move tool itu di atas ini ya. Geser ke kanan. Duplikat lagi. Oke, geser. Duplikat, geser. Nah, di sini kan ada beberapa bagian ya dari kancingnya. Satu, klik kiri satu kali di layernya. Tahan kontrol, klik kiri. Setelah dipilih semua, tekan tombol kontrol di keyboard kalian, kemudian tekan tombol G untuk grup. Grup. Ctrl G. Maka ke 5 layer tadi akan tergabung menjadi satu layer namanya grup. Kalian bisa ubah namanya, klik kiri 2 kali jadi namanya kancing. Tekan enter, zoom out sehingga kalian bisa menduplikat grup kancing tadi, duplikat grup, klik OK, dan menggesernya untuk diterapkan ke bagian yang lain. Tinggal digeser, diduplikat lagi, duplikat, geser. Baik, kurang lebih kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Saya sudah kerjakan semua garis-garisnya, baik yang garis putus-putus dan garis yang solid, yang garis normal. Kira-kira hasilnya seperti ini. Cara menyimpannya, klik menu file, pilih save as. Kemudian tentukan di mana file akan disimpan. Kalian bisa beri nama sesuai dengan keinginan kalian. Format Photoshop tetap disimpan. Save. Untuk diubah apabila ada perubahan kemudian hari, kalian masih bisa menghapus garis yang kurang pas dan menambahkan garis baru. Dan tentu jangan lupa untuk save keduanya dalam format JPEG. Klik kiri satu kali, save. Kemudian pastikan image optionnya maksimum dan format optionnya baseline standar. Klik tombol OK. Setelah itu tutup filenya, buka kembali file yang JPEG tadi. Klik kiri satu kali, klik tombol open. Gunakan Magic Eraser Tool di atas pen tool tadi ya. Ini ada klik kanan Magic Eraser Tool, klik kiri satu kali di bagian luar dari kemejanya untuk menghapus area di luar kemejanya. Save kembali, kali ini save dalam format PNG atau PNG. Save. Klik tombol OK. Baik, demikian tutorial kali ini teman-teman. Bagaimana caranya untuk membuat template desain kemeja. Ataupun kalian bisa gunakan juga untuk membuat template desain polo shirt ataupun desain kaos. Pada tutorial berikutnya saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya untuk memasukkan atau menerapkan desain kemeja kalian ke dalam template desain yang sudah dibuat ini. Terima kasih sudah mengikuti tutorial kali ini. Dengan saya Tommy, sampai jumpa di tutorial berikutnya.